Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita gunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang semakin giat beribadah, semakin banyak ibadahnya ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sholat malam sampai kaki beliau retak-retak, ya kan? Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa ibadah beliau seperti itu, padahal beliau ini diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau tidak punya dosa, diampuni Allah. Jawaban beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Hamba Allah yang pandai bersyukur direalisasikan, dibuktikan dengan banyak ibadah. Sehingga seharusnya ketika seseorang mendapatkan nikmat yang banyak, ditambah nikmatnya, bertambah ibadahnya. Bukan malah ditambah nikmat, malah semakin lalai. Dulu ketika belum punya duit banyak, dia rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin thalabul ilmi. Setelah punya mobil bagus malah melempem, dengan thalabul ilminya malas, dianggap thalabul ilmi itu sesuatu yang tidak penting, ya kan? Seharusnya ketika seseorang mendapatkan nikmat yang semakin banyak, dia semakin rajin ibadahnya, semakin tua semakin rajin ibadahnya, bukan malah semakin teledor. Nah, itu orang yang pandai bersyukur yang sebenarnya. Nah, ikhwati kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita ingatkan pada pertemuan pengajian singkat pada pagi hari ini agar kita selalu waspada terhadap godaan syaitan, rayuan syaitan yang selalu mengajak kita kepada kekufuran. Lebih-lebih nanti ikhwah, ketika seseorang akan meninggal dunia, akan mati, dia betul-betul
akan didatangi syaitan. Syaitan akan menggoda, mengganggu, menguasai dia agar dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus waspada dan harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Karena mau gak mau manusia akan mengalami titik yang sangat lemah, yaitu ketika dia sakaratul maut. Dia merasakan kesakitan yang amat sangat dahsyat menjelang nyawa akan keluar dari jasadnya. Dalam surah Qaf ayat yang ke-19 Allah mengatakan wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Sakaratul maut ay syiddatuhu wa alamuhu wa ghamaratuhu. Dahsyatnya, ngerinya, beratnya, sakitnya ketika nyawa akan keluar dari jasad. Maka disebut ghamaratul maut, penderitaan kematian. Orang yang akan mati merasakan kesakitan yang amat sangat dahsyat. Nabi saja merasakan beratnya sakaratul maut. Sampai beliau bersabda inna lil maut la sakarat. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kematian itu memiliki penderitaan, kesakitan yang amat sangat dahsyat. Bahkan dinukil dari beberapa salaf, ada di antara mereka yang ketika sakit parah menjelang ajalnya, ada yang bertanya kepada beliau, apa yang Anda rasakan? Beliau menjawab, aku merasakan kesakitan seperti ditusuk-tusuk duri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku merasakan seperti menghirup udara dari lubang jarum. Sangat sulit bernafas. Dan antum bisa melihat, ya kan, di rumah sakit mungkin ketika menunggui orang yang sakit, kita bisa melihat bagaimana orang yang sulit bernafas, sangat berat nafasnya, sampai dikasih alat bantu dengan beberapa level, sampai terakhir selangnya itu dimasukkan langsung ke paru-paru, tidak bisa bernapas. Kemarin yang terkena COVID bisa merasakan bagaimana sulitnya bernafas. Itu belum sakaratul maut. Bagaimana dengan sakaratul maut? Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, beliau pun merasakan beratnya tekanan sakaratul maut. Ya kan? Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menunggui beliau sampai beliau mengucapkan syair, "Ma yughnil hadar 'anil fata idza hashrajat wa dhaqa biha as-sadr." La umruk wahai ayahku tidak akan berfaedah, ya kan, lari bagi seorang pemuda ketika nyawa atau ketika nafas sudah sampai tersengal-sengal sampai di kerongkongan dan dada terasa sempit. Kalau sudah berada dalam keadaan seperti itu, tidak akan berfaedah harta benda dunia bagi seseorang, ya kan? Duit yang banyak, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, mobil yang bagus, rumah yang megah, bahkan sekian ribu dokter pun nunggui kamu, berusaha untuk menyembuhkan kamu, tidak akan bisa. Ya kan? Ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, ya kan? Nyawa sudah sampai di kerongkongan, dikatakan waqila man raqa. Siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa mengobati orang yang terkena penyakit seperti itu? Tidak akan bisa. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq sadar lagi, ya kan, dia berkata kepada putrinya, wa anakku wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya yang kalian pada lari dari kematian. Surah Qaf ayat 19. Masya Allah. Orang-orang yang mulia
levelnya para sahabat merasakan beratnya tekanan sakaratul maut. Apalagi kita, dengan kita jauh dari para sahabat. Amalan kita jauh dari para sahabat. Iman kita jauh dari para sahabat. Ibadah kita jauh dari para sahabat. Maka kita harus waspada ikhwah sekalian. Harus betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Dan ada peringatan penting ikhwah. Pada saat yang sangat lemah tersebut, syaitan menggunakan kesempatan emas tersebut untuk menguasai, untuk mengkufurkan manusia. Iblis telah bersumpah dia akan betul-betul menyesatkan manusia, ya kan? Menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran, mengajak manusia agar menjadi pengikutnya sehingga masuk neraka. Banyak dalam surah ayat Al-Quran, di antara surah Al-Hijr ayat 39 Allah mengatakan, iblis berminta kepada Allah, iblis berkata kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dikarenakan engkau telah melaknat aku, memvonis aku ini hamba yang sesat, akan aku hias-hiasi bagi manusia keburukan itu terasa indah di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis kepada Allah Ta'ala. Iblis menjadikan amalan yang buruk, amalan maksiat itu terasa indah dan nikmat bagi manusia. Dan sungguh Masya Allah, perbuatan yang buruk terasa indah, terasa nikmat menurut hawa nafsu manusia. Sehingga orang banyak yang mabuk dengan kemaksiatan. Kalau diajak beribadah, diajak beramal soleh sulit, berat, terasa berat. Akan tetapi jika melakukan kemaksiatan, terasa nikmat, terasa indah. Karena syaitan menghias-hiasinya, ya kan, amalan yang buruk tersebut menjadi sesuatu yang indah dan nikmat. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, karena engkau telah melaknat aku, akan aku halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian ya Allah, akan aku datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Masya Allah, ini sumpah iblis dendam kesumat kepada anak turun Adam. Iblis akan menyesatkan manusia. Dia tidak akan bosan, tidak akan pernah menyerah dalam menyesatkan manusia. Sampai dalam satu riwayat Imam Ahmad, iblis bersumpah demi keperkasaan Allah Ta'ala, wa izzatika ya Rabbi, demi keperkasaanmu ya Allah Ta'ala, la abrahu ughwi ibadak madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, aku bersumpah demi keperkasaanmu ya Allah, aku tidak akan pernah bosan menggoda, mengganggu, menyesatkan manusia selama nyawa mereka masih ada dalam jasad mereka. Selama nyawa mereka masih ada dalam jasad mereka, ya kan? Ketika manusia masih kuat, masih sehat, ya kan, fisiknya masih kuat, akalnya masih lengkap, setan nggak pernah berhenti menggoda dia, menyesatkan dia. Apalagi ketika manusia itu berada dalam keadaan yang sangat lemah, titik yang sangat lemah, yaitu menghadapi tekanan sakaratul maut. Tenaganya sudah habis, nggak punya kekuatan, akalnya sudah blank, ya kan? Sampai Imam bin Qudamah menggambarkan, kalau ada orang tertusuk pedang, dia masih punya kekuatan minta tolong, aduh sakit. Adapun orang yang menghadapi sakaratul maut, dia sudah nggak punya kekuatan untuk minta tolong, ya kan? Kejang-kejang tubuhnya, nafasnya sampai di tenggorokan,
mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata, merasakan kesakitan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan itu terjadi. Kadang orang itu belum sampai sakaratul maut, dia sudah merasakan sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan saya pernah menemui 2 orang yang merasakan kesakitan seperti itu. Baru disentuh kakinya itu sudah kesakitan. Belum lama, sekitar 4 bulan 5 bulan ke sini atau 3 bulan, diajak teman suruh nengok orang yang sakit di rumah sakit Indriati itu seperti itu. Kalau datang sakitnya, katanya sakitnya seluruh tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala sakit semua. Itu belum sakaratul maut, ikhwah. Apalagi sakaratul maut, merasakan sakit ya, dari seluruh tubuhnya merasakan sakit sampai nggak punya kekuatan untuk minta tolong, ya kan? Tersengal-sengal nafasnya, sangat sulit bernafas. Kesempatan tersebut tidak akan dilewatkan syaitan. Syaitan betul-betul mengerahkan kekuatannya untuk menyesatkan manusia ketika manusia dalam keadaan seperti itu. Ada satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan yang lainnya. Nabi berlindung kepada Allah dari godaan, dari gangguan syaitan ketika Nabi akan wafat. Ya kan? Doanya ini agak panjang. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari mati karena tertimpa reruntuhan, wa a'udzubika minat taraddi, mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Terus sampai akhirnya Nabi berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu 'indal maut, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan, dari gangguan syaitan menjelang aku mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu siapa beliau, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, beliau berlindung kepada Allah dari godaan gangguan syaitan menjelang ajal beliau. Dan ini pelajaran untuk umatnya, untuk kita, ya, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kita agar kita betul-betul mempersiapkan diri dan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan gangguan syaitan menjelang ajal kita. Di sini ada isyarat ketika orang itu akan mati, dia akan didatangi syaitan, syaitan akan menggoda dia, syaitan akan merayu dia, syaitan akan menguasai dia untuk merusak akal agama dia, untuk menjadikan dia kufur kepada Allah. Banyak sekali ucapan dari para ulama ketika mensyarah hadis ini. Apa maksud Nabi berlindung kepada Allah dari godaan gangguan syaitan menjelang ajal? Kitab Aunul Ma'bud syarah Imam Abu Dawud diterangkan di sana. Maknanya adalah kita harus minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang akan merusak akal dan agama kita menjelang kematian kita. Syaitan akan mendatangi kita ketika kita akan mati. Lalu syaitan membujuk merayu agar kita ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Khattabi beliau mengatakan isti'adatuhu alaihi salatu wassalam min takhabbuti syaitan indal maut. Nabi minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan menjelang ajal beliau. Maknanya Nabi minta perlindungan kepada Allah agar syaitan tidak menguasai beliau ketika akan berpisah dengan dunia ini, sehingga syaitan menghalang-halangi manusia tersebut dari taubat, menghalang-halangi manusia dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat berat orang yang akan mati itu, berat, ya kan? Diganggu syaitan agar manusia itu tidak bertaubat, agar manusia tersebut malas beribadah. Terkadang orang yang sakit belum sampai sakaratul maut, sakit sudah parah, belum parah sekali, sakit berat, dia sudah malas sholat, malas melakukan sholat. Betul itu, malas melakukan sholat. Lisan terasa berat untuk berzikir, lisan terasa berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah,
Lalu syaitan menggoda manusia agar manusia itu putus asa dari rahmat Allah, agar manusia itu marah kepada Allah, tidak redha kepada ketentuan Allah Ta'ala, sehingga dia benci kepada kematian, sehingga dia marah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dia stres ketika meninggalkan dunia ini, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Banyak kita temui orang yang sakit parah, ya kan? Bukannya banyak istighfar, bukannya banyak zikir, malah marah-marah, buruk sangka kepada Allah, marah kepada Allah, tidak redha kepada ketentuan yang Allah berikan, sakit yang Allah berikan, tidak bersabar. Waliyadzubillah. Jadi syaitan betul-betul akan mendatangi manusia untuk menggoda, mengganggu manusia, apalagi ketika manusia akan mati, agar manusia tersebut kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita harus betul-betul waspada, harus betul-betul mempersiapkan diri, harus betul banyak berdoa minta tolong kepada Allah, agar Allah tolong kita, agar Allah berikan kita husnul khatimah. Dikisahkan ikhwah dari Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Abdullah anaknya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia mengisahkan, dan kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, kisah ini masyhurah. Imam Ahmad sakit, sudah tua, sakit parah. Biasa orang sakit itu kadang sadar, kadang semaput, nggak sadar, ya kan? Ya sudah, antum yang sudah pengalaman nunggu orang sakit menjelang ajaran seperti itu. Kadang sampai pingsan, nggak sadar, kadang sadar lagi, siuman, ya kan? Kadang sampai semaput lagi, setengah sadar setengah enggak. Imam Ahmad mengatakan la ba'du hatta an amut, enggak akan, tidak mau sampai aku mati. Mengatakan ucapan seperti itu, ditunggui anaknya, lalu sadar lagi, ditanya oleh anak, wahai ayahku, kenapa engkau mengatakan la ba'du hatta an amut? Kenapa aku mengatakan perkataan seperti itu? Tidak mau, enggak mau, tidak akan sampai aku mati. Ada apa wahai ayahku? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, syaitan mendatangiku, syaitan memaksaku untuk kufur kepada Allah, untuk mengikutinya. Aku jawab, aku lawan, tidak akan, aku enggak akan mau mengikutimu sampai aku mati. Levelnya Imam Ahmad bin Hanbal, didatangi syaitan, diajak untuk kufur. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita andalkan? Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ilmu kita, hati kita yang masih kotor ini. Kita harus persiapkan hari tersebut. Ada lagi dikisahkan, kalau nggak salah saudaranya Imam Qurtubi, dia sakit, ya kan? Sadar enggak, dia mengatakan la, tidak. Setelah saya ditanya, kenapa engkau mengatakan tidak? Tadi ada dua syaitan yang mendatangiku dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang satu mengajak aku agar aku masuk agama Yahudi, agar aku mati di atas agama Yahudi. Yang satunya lagi mengatakan, masuklah kamu agama Nasrani. Aku lawan, aku jawab tidak. Insyaallah. Orang-orang saleh didatangi syaitan agar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kita, wong kita masih sehat saja, akal kita masih lengkap saja, kita ini mudah digoda syaitan, ya kan? Kita mudah digoda syaitan, kita mudah mengikuti kemauan syaitan, kan demikian. Oleh karena itu, ikhwah, kita peringatkan peristiwa yang sangat mengerikan ini. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri agar Allah tolong kita, agar Allah berikan husnul khatimah kepada kita. Kita ditolong Allah untuk bisa melawan bujukan, rayuan syaitan tersebut. Dan banyak kiat-kiat yang disampaikan para ulama agar kita diselamatkan Allah dari gangguan godaan syaitan menjelang ajal kita, agar Allah memberikan kita husnul khatimah. Di antaranya ikhwah, kita memiliki hati yang ikhlas. Kita memiliki hati yang ikhlas dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Hendaklah murni hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharapkan ridha, wajah dan surganya Allah.
bukan karena tendensi yang lain, karena dunia, karena ingin tenar, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal orang, ya kan? Itu akan merusak ibadah kita. Orang yang ikhlas akan dilindungi Allah. Syaitan tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan orang yang hatinya ikhlas. Dalam surah Hijr, lanjutan ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-40, ketika syaitan iblis bersumpah akan menyesatkan manusia semuanya, iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka semua ya Allah, melainkan hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Hambamu yang betul-betul ikhlas dalam melakukan seluruh ketaatan, seluruh ibadah. Jadi hendaklah hati kita itu ikhlas. Hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati. Kita jauhi tipu daya, tipu muslihat, kita jauhi pukil, ya kan? Kita jauhi, kita ini punya tipu daya kepada teman kita, saudara kita, ikhlas dalam beribadah, tidak menipu teman kita. Insya Allah orang yang hatinya ikhlas, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, Allah akan lindungi kita. Allah akan selamatkan kita dari godaan, dari gangguan syaitan, lebih-lebih menjelang ajalnya. Nah, di antara kiat agar kita mendapatkan husnul khatimah, ikhwah, kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang ada dalam Al-Quran atau doa yang diajarkan Nabi dalam beberapa riwayat, ya kan? Di antaranya doa wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah matikan aku bersama orang-orang yang saleh, matikan aku ya Allah bersama orang-orang hambamu yang bertakwa. Minta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Kemudian di antara kiat lagi, ikhwah, agar kita mendapatkan husnul khatimah yang sering kita sampaikan, hendaknya kita istiqamah di atas jalan kebenaran. Istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah dalam mengikuti petunjuk Allah ta'ala. Ayat yang sering kita sampaikan, surah Fussilat ayat 30 sampai 31, ya kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang sudah mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah, konsekuensi dari ucapan tersebut, dia harus taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa maknanya kamu mengatakan Tuhanku Allah, kemudian kamu gak taat sama Tuhanmu, kemudian engkau maksiat kepada Tuhanmu? Maka makna Rabbuna Allah konsekuensinya, Tuhanku Allah konsekuensinya, engkau akan tunduk patuh taat menjalankan perintahnya Allah. Jangan ngengkel, jangan bandel sama Allah, jangan bandel sama perintahnya Allah. Kamu dilarang malah kamu terjang, kamu diperintah malah gak kamu kerjakan. Lalu apa ucapan kamu Rabbuna Allah? Kemudian istiqamah terus dalam mentaati Allah Ta'ala, terus dalam mentaati Allah Ta'ala. Maka ketika ulama menafsirkan makna istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas ketaatan, maknanya sama. Selalu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, selalu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang seperti itu ketika menjelang matinya akan didatangi para malaikat. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, para malaikat turun kepada dia. Kata para ulama tafsir, antum buka itu tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, dinukil dari para sahabat, indal ihtidhar, indal maut. Ketika orang tersebut akan mati, didatangi para malaikat. Yang malaikat tersebut mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, bergembiralah kamu dengan surga Allah Ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat yang akan menemani kamu, menolong kamu dunia sampai di akhirat. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan, dia akan ditemani malaikat di dunia, di alam kubur, di mahsyar, sampai ketika dia menyeberang jembatan di atas neraka jahanam, sampai ditemani sampai masuk surga. Kemudian malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian dalam beristiqomah, dalam menjalankan petunjuk Allah Ta'ala sampai kamu masuk surga ini. Itu orang yang husnul khatimah.
Malaikat mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Engkau di surga akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Engkau di surga akan mendapatkan apapun yang kamu minta. Masya Allah. Ya kan? Agar kita dilindungi Allah. Allah mengutus para malaikatnya yang menemani kita, yang membantu kita, yang menolong kita, yang memberikan kabar gembira menjelang ajal kita. Kita harus istiqamah di atas jalan kebenaran. Harus bersabar dalam jalan kebenaran. Bersabar dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Jangan tukar surga dengan sesuatu yang rendah. Jangan mudah kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan meremehkan sebuah maksiat. Ya kan? Jangan meremehkan sebuah ketaatan. Orang yang istiqamah di atas jalan kebenaran, selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya kan? Dia akan diberikan husnul khatimah. Bahkan disampaikan Nabi dalam beberapa riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Masya Allah, malaikat yang datang yang menemui orang yang akan meninggal dunia, yang dia betul-betul saleh bertakwa kepada Allah, datang para malaikat yang bidul wujuh, wajahnya putih berseri, bawa kain kafan yang sangat wangi, sangat lembut, menunggu datangnya malakul maut. Malaikat pencabut nyawa datang, duduk di dekat kepala orang tersebut lalu mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bagus, jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah kamu, ya kan, dari jasadmu menuju ampunan Tuhanmu, menuju ridha Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang tersebut sangat suka berjumpa dengan Allah. Tidak stres, tidak sedih meninggalkan hartanya, dunianya, keluarganya. Tidak ketakutan menghadapi apa yang akan dia temui ketika dia mati. Dia mati dalam keadaan sukacita, meninggalkan dunia yang hina dina ini. Karena didatangi malaikat, dihibur malaikat, dikuatkan malaikat. Ya kan? Keluarnya nyawa dari jasadnya kal qatrah min fis siqa, seperti tetesan air yang keluar dari cucuk kendi. Ada yang menerangkan seperti ditariknya rambut dari dalam tepung yang sangat lembut, mudah. Ya kan? Berbeda dengan orang yang dia dikuasai syaitan menjelang ajalnya, bahkan ketika hidupnya jauh dari syariatnya Allah Ta'ala. Malaikat yang datang mengerikan, sudul wujuh, wajahnya sangat mengerikan. Malaikat nyawa mencabut dia dengan mencabut nyawanya dengan sangat keras. Lihat di surah An-Nazi'at, Allah bersumpah, wan nazi'ati ghalqa wan nasyitati nashta. Allah bersumpah, wan nazi'ati ghalqa, demi malaikat yang mencabut ruh, mencabut nyawa dengan keras, dengan kasar. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang husnul khatimah, wafatnya dengan senang. Dia reda menerima ketentuan Allah, dia senang berjumpa dengan Allah sehingga Allah reda dan suka berjumpa dengan dia. Berbeda dengan orang yang su'ul khatimah, digoda, diganggu, dikuasai syaitan menjelang ajalnya, matinya dalam keadaan marah-marah, matinya dalam keadaan ketakutan, matinya dalam keadaan sangat bersedih. Dia tidak suka menerima ketentuan Allah, dia marah kepada Allah, tidak suka berjumpa dengan Allah. Allah pun murka kepada dia. Allah pun murka kepada dia. Jadi ikhwah, ini sedikit peringatan dari kita agar kita betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut, ya kan? Karena mau nggak mau kita akan bertemu dengan hari tersebut, dan hidup kita di dunia ini tidak lama. Nabi mengatakan, i'malu ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya kan? Ini ucapan Nabi, menukilkan ucapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui beliau lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, i'malu ma syi'ta, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai sesuatu, terserah, kamu suka sama harta, kamu suka mau siapa, silahkan. Fa innaka mufariquh, tapi engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Ya kan? Berbuatlah sesukamu, tapi engkau akan mati. Dan orang hidup di dunia ini sebenarnya
letih, lelah, payah. Sama-sama letih, lelah, payah, hendaklah kita bersusah-susah, berpayah-payah dalam mentaati Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau ini melakukan satu amalan yang payah, yang berat, yang letih, yang lelah menuju Tuhanmu. Orang hidup di dunia ini sebenarnya letih, lelah, payah, berat melakukan amalannya masing-masing, yang amalan itu mengantarkan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang baik ya letih, jadi orang jelek ya letih, ya kan, semuanya letih, payah, berat, sama-sama letih, sama-sama lelah. Hendaklah kita berlelah-lelah yang akhirnya nanti menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Jangan dikira orang yang soleh itu lebih letih daripada orang yang buruk. Orang yang buruk juga letih, lelah dia. Mereka juga letih, lelah, capek. Sama-sama capeknya. Hendaklah kita ini bercapek-capek dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan husnul khatimah, sehingga diberikan jannahnya Allah Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.